Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Salat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Alhamdulillah pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa bertemu dalam program kajian ilmiah dalam pembahasan Tafsir Al-Muyassar yang disusun oleh Kementerian Agama Saudi Arabia, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Ustadz Abu Ja'far Cecep Rahmat LC MAG Hafizahullahu Ta'ala. Baik, sebelum kita memulai pada kajian kali ini, kami mengajak kepada pemirsa Hasan TV untuk bisa berinteraktif melalui telepon secara langsung di nomor 081190079112 atau bisa melalui pesan singkat di nomor 0811900913. Baik pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, sebelum kita mulai pertemuan pada pagi hari ini, mari kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum di pagi hari ini, Ustadz? Alhamdulillah, kullu ala ma yuram, semua baik saja dan atas izin Allah sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan urusan Ustadz dan urusan kita. Baik, mari kita mulai pertemuan pada pagi hari ini. Kepada Ustadz, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Ahsan TV dimanapun berada, yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb kita semua, Rabbul Alamin, pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta ini, yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya yang begitu besar, yang tidak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk melakukannya. Yang nampak maupun yang tersembunyi, nikmat agama maupun nikmat dunia. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang istiqomah di atas sunnahnya. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini kembali kita berjumpa dalam kajian Tafsir Al-Muyassar, di mana di acara ini kita bersama-sama berusaha untuk mentadaburi Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran, memahaminya,
dan berusaha untuk mengambil pelajaran dan mengamalkannya. Dan kita di kesempatan ini, insya Allah, akan membahas surat Al-Baqarah ayat 197 dan juga 198. Di pertemuan sebelumnya, tentu para pemirsa yang mengikuti masih ingat, ya, kita membahas 196 yang berkaitan dengan haji. Dan di ayat ini pun, ayat 197, masih berkaitan dengan ibadah haji ke Baitullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Di dalam terjemahan Departemen Agama, ya, berulang kali saya menyampaikan bahwa terjemah ini adalah terjemah tafsiriyah. Disebutkan musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rapat, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian terjemah secara ringkas yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Dan mari kita lihat, ya, penafsiran secara ringkas yang disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Saudi Arabia. Sangat mirip, namun terdapat, ya, penjabaran sedikit saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-hajju ashhurum ma'lumat. Ya. Waktu pelaksanaan haji itu adalah pada bulan-bulan yang telah dimaklumi, telah diketahui, yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu, para pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam potongan ayat ini, ya, kita bisa pahami Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa pelaksanaan ibadah haji tidak sembarang dilaksanakan atau tidak bebas dilaksanakan semau, ya, manusia di bulan apapun sekehendak mereka. Melainkan telah Allah tetapkan pada bulan-bulan tertentu yang sudah dipahami dan diketahui secara luas. Tidak ada yang menyangkalnya. Kecuali orang-orang yang tergelincir atau menyimpang dari jalan yang lurus. Yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Ada sebagian pendapat seluruh dari bulan Dzulhijjah. Maka para pemirsa yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, jika ada, ya, yang berhaji di luar bulan tersebut tidak sah. Ada salah satu tokoh di negeri ini, ya, tokoh di Indonesia yang menyarankan
agar ibadah haji bebas dilakukan di bulan apapun. Katanya supaya tidak bertumpuk, supaya tidak berdesak-desakan, ya, dan lain sebagainya. Maka tentu ini adalah usulan atau pendapat yang sangat batil. Karena bertentangan dengan kitabullah. Allah tetapkan al-hajju ashhurum ma'lumat. Ya. Waktu pelaksanaan haji itu adalah hanya pada bulan-bulan yang telah diketahui. 3 bulan saja. Siapa yang mulai berihram di bulan puasa, maka tidak sah hajinya. Di bulan Ramadan. Ya, karena harus dimulai di bulan haji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Ini maksud dari potongan ayat tersebut. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka barang siapa yang telah memantapkan niat haji atas dirinya di bulan-bulan tersebut, ya, dengan cara apa? Apa buktinya dia telah memantapkan melaksanakan ibadah haji di bulan-bulan tersebut? Yaitu dengan memasuki bulan tersebut dengan keadaan ihram. Ya, siapa yang sudah berihram di bulan-bulan tersebut, maka diharamkan atas dirinya untuk berhubungan suami istri dan aktivitas-aktivitas pengantarnya. Ya. Rofas artinya jima, berhubungan suami istri, atau hal-hal yang mengantarkan kepadanya. Mohon maaf, seperti bercumbu dan hal-hal lainnya yang bisa menimbulkan syahwat sebagai pengantar kepada perbuatan tersebut. Maka orang yang sudah berihram tidak boleh lagi. Ya. Bukan hanya perbuatan, bahkan perkataan pun tidak boleh. Tidak boleh bagi dirinya untuk melakukan aktivitas-aktivitas rofas yang menjurus kepada perbuatan, ya, jima atau berhubungan suami istri, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Seorang suami tidak boleh berbicara yang vulgar kepada istrinya. Ketika dia sudah berihram, berniat haji. Demikian juga seorang istri, ya, harus menahan dirinya. Selain itu, haram atas dirinya untuk berbuat fasik, yaitu keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari ketaatan artinya berbuat maksiat. Karena lawan dari taat adalah maksiat. Seseorang yang sudah berihram, berpakaian ihram bagi laki-laki, ya, hanya 2 helai kain yang tidak berjahit. Bagi wanita, pakaian yang menutup aurat, ya, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangannya. Ketika dia sudah berniat ihram dengan pakaiannya, maka tidak boleh, ya, dia berbuat fasik. Keluar dari ketaatan. Melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan maksiat itu, ya, bisa dengan melakukan, bisa dengan meninggalkan. Melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu maksiat. Demikian juga dengan meninggalkan hal yang diperintahkan oleh Allah itu juga maksiat. Ya. Bagaimana jika ada yang bertanya, bukankah kita dilarang berbuat maksiat walaupun tidak sedang berhaji? Mengapa disebutkan di sini ketika berhaji tidak boleh berbuat maksiat? Apakah berarti
Apakah bisa dipahami kalau sedang tidak berhaji boleh berbuat maksiat? Jawabannya tidak. Walaupun tidak sedang berhaji, walaupun tidak sedang berihram, seseorang tidak boleh berbuat maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk bermaksiat kepadanya. Larangan secara umum. Jika di hari-hari biasa saja seseorang tidak boleh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika berhaji, ya, ketika seseorang sudah berihram, maka larangan bermaksiat itu min babin aula. Tentu lebih utama. Tentu lebih utama untuk ditinggalkan, jangan sampai berbuat maksiat. Wala jidala. Kemudian kita juga tidak boleh melakukan perdebatan, berjidal dalam berhaji yang dapat menyeret kepada terselutnya kemarahan, kebencian dan permusuhan dengan sesama manusia. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang sudah berihram, labbaik Allahumma hajjan. Aku memohon, aku memenuhi panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Maka pikirannya, lisannya, perbuatannya fokus dengan ibadah. Tidak boleh bagi dia melakukan hal-hal yang bisa menyibukkan pikirannya. Entah itu dengan kenikmatan dunia yang mana disebutkan di sini dengan hubungan suami istri, atau dengan hal-hal yang bisa merusak konsentrasinya dengan perdebatan yang bisa menimbulkan kebencian dan permusuhan. Ya. Maka kita tinggalkan perdebatan saat itu. Cukup kita amar ma'ruf nahi mungkar, setelah itu pergi. Menyampaikan nasihat, setelah itu pergi. Ya, misalkan kita melihat ada teman kita yang salah dalam melakukan tata cara ibadah haji, kita beri masukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk mengikuti cara manasiknya, dan disebutkan bahwa beliau melakukan begini dan begitu. Setelah itu cukup, setelah itu kita pergi. Tidak perlu kemudian berdebat dengannya, ayel-ayelan dengannya, beradu mulut dengannya. Yang mana kalaupun kita menang ataupun kalah dengan perdebatan tersebut, kita benar atau salah, yang akan menimbulkan sedikit rasa tidak nyaman dengan saudara-saudara kita. Apakah perdebatan itu buruk? Tentu tidak semua perdebatan itu buruk. Allah menyebutkan wajadiluhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Ya, maka perdebatan itu diperbolehkan. Tetapi ketika beribadah haji, maka hendaknya ditinggalkan. Untuk menghindari hal-hal yang bisa menyibukkan pikiran kita dan menimbulkan permusuhan dan juga kebencian. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Dan apapun kebaikan yang kalian perbuat, niscaya Allah mengetahuinya. Ya. Apakah cukup sampai di sana ketika Allah mengetahuinya? Tidak. Lalu membalasi tiap-tiap orang sesuai dengan amal perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Dari penglihatannya, dari pendengarannya. Sehingga apapun yang kita kerjakan dari sebuah kebaikan,
yang nampak maupun yang tersembunyi, besar ataupun kecil, Allah mengetahuinya. Walaupun manusia tidak mengetahuinya. Walaupun manusia tidak mengetahuinya. Allah mengetahuinya. Jika kita melaksanakan ibadah secara ikhlas, melakukan kebaikan murni karena Allah, kita tidak peduli manusia tahu atau tidak, karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala mengetahui perbuatan baik kita. Segala ibadah yang dilakukan ketika ibadah haji, Allah mengetahui yang zahir maupun yang batin. Karena ibadah, ya, khususnya saat pelaksanaan ibadah haji, bukan hanya ibadah-ibadah zahir saja, melainkan ada ibadah-ibadah batin. Ada keikhlasan, ada tawakal, ada rasa takut kepada Allah, ada rasa harap kepada Allah, dan lain sebagainya. Maka ketahuilah, Allah mengetahuinya dan Allah akan membalasnya. Tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Allah mengetahui setiap kebaikan yang kita lakukan, demikian juga Allah mengetahui setiap keburukan yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Allah mengetahuinya. Walaupun manusia tidak mengetahuinya. Dan apakah kita mengira ketika kita berbuat keburukan, Allah tidak akan membalas kita? Tidak. Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas setiap perbuatan, entah itu baik ataupun buruk. Oleh karena itu, jangan sampai kita merasa tenang, aman dari azab Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat keburukan. Allah mengetahui. Allah menunda, tidak menghukumnya secara sekaligus. Sampai ketika seorang hamba merasa lalai, merasa tenang, merasa aman dari azab Allah, Allah pun mengazabnya secara tiba-tiba, sekonyong-konyong. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan bawalah bagi kalian perbekalan ketika kalian pergi untuk melaksanakan ibadah haji, dari jenis makanan dan minuman. Dan juga perbekalan dari jenis amal soleh untuk kampung akhirat. Karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan kepada Allah. Ini adalah yang wujud tawakal seorang muslim. Ketika berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia melakukan sebab-sebab mendapatkan kebaikan. Ketika dia ingin berhaji, dia tidak pergi begitu saja kemudian dia mengatakan aku tawakal kepada Allah. Melainkan dia membawa perbekalan. Membawa harta, membawa makanan, minuman, pakaian. Hal-hal yang dibutuhkan oleh kita saat melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Dan ini termasuk bagian daripada kemampuan. Istita'ah. Ibadah haji wajib bagi yang mampu. Di antaranya adalah mampu perbekalan ke sana. Mampu biaya hingga kembali lagi dari tanah suci ke sini. Jangan hanya biaya ke tanah suci. Kemudian setelah itu kita bingung pulangnya bagaimana. Tapi biaya berangkat ke tanah suci dan biaya pulang lagi ke sini. Ditambah lagi biaya untuk keluarga yang kita tinggalkan selama kita melaksanakan ibadah haji. Biaya yang cukup besar. Namun
tidak begitu besar bagi mereka yang diberikan karunia oleh Allah berupa harta. Tidak sedikit di antara kaum muslimin yang sudah diberikan rizki oleh Allah berupa harta yang bergerak dan yang tidak bergerak. Tabungan di bank, tanah yang luas, kendaraan-kendaraan yang mahal. Yang apabila dijual satu saja, kendaraannya sudah mencukupi untuk ibadah haji. Apabila dijual saja beberapa meter atau ratus meter dari tanahnya, dia bisa berangkat haji. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah bagi mereka yang diberikan harta oleh Allah dan belum berkeinginan untuk berangkat haji. Karena sesungguhnya ia telah diberikan kemampuan oleh Allah. Di mana Allah perintahkan bagi yang ingin berhaji untuk membawa perbekalan. Kemudian, bekal kita ke tanah suci, tentunya hal itu mengingatkan kita tujuan daripada ibadah haji. Apa tujuan kita ibadah haji? Apakah kita ingin disebut Pak Haji, Bu Haji, meninggikan status sosial, ingin dipuji dan dihormati, ataukah kita berhaji karena Allah, karena memenuhi panggilan Allah, menunaikan dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menginginkan kehidupan akhirat, menginginkan surga Allah yang kekal abadi, yang luasnya seluas langit dan bumi. Jika memang kita niatnya ikhlas karena Allah, maka dalam bepergian ke tanah suci pun kita harus berbekal dengan amal-amal saleh, dengan ketaatan. Dan Allah kabarkan, fa inna khairaz zadit taqwa, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan kepada Allah sudah berulang kali disebutkan. Melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ini perintah Allah dan Rasulnya. Kita laksanakan. Karena kita tahu itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga melaksanakannya itu ikhlas karena Allah. Mengharapkan surganya. Mengharapkan rahmatnya. Dan juga ketakwaan adalah meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah karena kita tahu itu dilarang oleh Allah. Dicela oleh Allah. Diancam oleh Allah ketika seseorang melakukannya. Dan ketika meninggalkannya ikhlas karena takut akan azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegaskan, wattaquni ya ulil albab. Ya, maka takutlah. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal sehat. Allah seru siapapun yang berakal sehat, yang lurus, yang bisa memahami kebaikan dan keburukan, yang bisa memahami mana yang fana dan mana yang abadi, mana yang sebentar, mana yang terus-menerus, mana yang sedikit, dan mana yang banyak. Mereka-mereka yang bisa membedakan kebaikan dan keburukan, Allah seru mereka dengan ketakwaan. Kenapa? Karena hanya orang-orang berakallah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah, mereka hakikatnya ya kurang berakal. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat 197 surat Al-Baqarah ini. Kita sebutkan ya beberapa di antaranya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di antaranya yang pertama adalah besarnya keagungan ibadah haji.
di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikannya beberapa bulan walaupun ya pelaksanaannya hanya beberapa hari saja. Tetapi bulan-bulan haji Allah sebutkan beberapa bulan. Bulan apa saja? Ya. Bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kemudian pelajaran berikutnya, barang siapa yang berihram untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, maka wajib baginya untuk menyempurnakan hingga selesai. Tidak boleh dia kemudian membatalkan atau menunda kecuali dalam keadaan terkepung. Entah itu oleh musuh atau oleh penyakit, seperti yang sudah dijelaskan di tafsir ayat sebelumnya. 196. Kemudian, barang siapa yang berihram untuk haji sebelum bulannya, maka tidak sah. Misalnya, berangkat di bulan Ramadan, ya, dia berihram dengan niat haji, maka tidak sah. Karena bulan Ramadan belum termasuk bulan haji. Besarnya, pelajaran berikutnya, besarnya perkara kefasikan dan juga perdebatan yang bisa menimbulkan perselisihan, kebencian dan permusuhan. Mengapa demikian? Karena disebutkan di dalam ayat ini sebagai hal-hal yang dilarang ketika seseorang menunaikan ibadah haji, walaupun di saat ia tidak melaksanakan haji juga dilarang. Ini menunjukkan bahwa kefasikan adalah perkara yang sangat besar, terutama ketika dilaksanakan saat ia berihram untuk menunaikan ibadah haji. Demikian juga perdebatan-perdebatan. Kemudian, di antara pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah hendaknya seseorang yang berihram untuk haji ataupun untuk umrah fokus pada pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Meninggalkan hal-hal yang bisa mengganggu pikiran, mengalihkan konsentrasi dari hal-hal apapun. Ya. Mengalihkan konsentrasi kita dari ibadah haji dan umrah dengan hal-hal apapun. Di antaranya dengan perdebatan yang tentu akan mengganggu pikiran kita. Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan sebuah contoh. Kata beliau, di antara kesalahan adalah seperti yang dilakukan sebagian orang, yang mana mereka berdesak-desakan ya untuk bisa mencium hajar aswad ketika tawaf.
mencium Hajar Aswad itu sunnah. Jika kita mampu, jika kita tidak, maka dengan mengusapnya. Jika tidak dengan tongkat, jika tidak maka dengan melambai kepadanya. Tawaf terus jalan. Ya, tetapi sebagian orang, kata beliau, menyibukkan diri untuk fokus kepada hajarnya. Sehingga mungkin tawafnya belum selesai. Baru 1 kali putaran sudah terhenti. Kenapa? Karena dia antri, dia berdesak-desakan, dia terhimpit, ya, kena sikut dan segala macam. Bisa jadi tawafnya belum selesai, sedangkan dia sudah kelelahan. Ini mengganggu, ya, ibadah yang pokok, tawaf mengelilingi Ka'bah. Maka seharusnya fokus saja. Ayat ini juga kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, dorongan untuk melakukan segala macam kebaikan. Baik kecil maupun besar, sedikit maupun banyak. Karena semuanya akan dicatat dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta ini yang paling penting. Kecil, besar, sedikit, banyak, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan disempurnakan nanti di akhirat. Disempurnakan balasannya nanti di akhirat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya akan disempurnakan balasan kalian nanti di hari kiamat. Kemudian pelajaran berikutnya, hendaklah seseorang yang berangkat haji membawa perbekalan yang cukup. Dan bekal ada 2 macam. Yang pertama, bekal secara hissi, berupa makanan, minuman, uang, dan hal-hal yang dibutuhkan dalam perjalanan. Yang kedua, secara maknawi dengan amal soleh. Keikhlasan, ketakwaan. Ini harus berbarengan. Maka orang yang ingin berhaji harus memperbaiki dirinya, bertaubat kepada Allah, mengganti keburukan dengan berbagai macam kebaikan. Kemudian ayat ini juga menunjukkan wajibnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena diperintahkan oleh Allah, wattaquni, wattaquni, dan bertakwalah kepadaku. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwa orang-orang yang berakal adalah mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah. Orang yang tidak bertakwa kepada Allah itu menunjukkan kurangnya akal orang tersebut. Walaupun dia pintar, tetapi dia tidak menggunakan akal dengan sebaik-baiknya untuk berpikir, untuk memahami ayat-ayat Allah, baik secara kauni berupa ciptaan-ciptaannya, maupun secara syar'i ayat-ayatnya. Dia tidak gunakan akalnya untuk mentadaburi, ya, ciptaan-ciptaan dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebut kurang akalnya. Oleh karena itu tidak bermanfaat kepintaran seseorang, kecerdasan seseorang jika tidak digunakan
untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang akan mengantarkannya kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat 197. Selanjutnya para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan ya dengan ayat 198. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Tidak ada dosa atas diri kalian untuk mencari rizki dari Tuhan kalian dengan mengambil keuntungan dari perniagaan pada hari-hari haji. Apabila kalian telah bertolak setelah terbenamnya matahari meninggalkan Arafah, yaitu tempat yang menjadi tempat wukuf bagi jamaah haji pada tanggal 9 Zulhijjah, maka ingatlah Allah dengan bertasbih, dengan talbiyah, dan berdoa di sisi Masy'aril Haram, yaitu di Muzdalifah. Dan sebutlah Allah dengan cara yang benar, yang dituntunkan Allah bagi kalian kepadanya. Dan sesungguhnya dia dahulu sebelum berada di dalam kesesatan, sehingga tidak mengenal kebenaran. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita semua bahwasanya tidak ada dosa bagi kita. Ya. Jika kita harus mencari rizki, mengambil keuntungan dari usaha-usaha kita, perniagaan kita di hari-hari haji. Sebelumnya Allah perintahkan kita untuk fokus beribadah, menghindarkan dari hal-hal yang bisa merusak pikiran kita. Ya. Dan Allah perintahkan kita untuk berbekal, di mana bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Ya. Maka sebagian sahabat ketika turun ayat ini tidak mau ya atau khawatir berniaga di musim-musim haji tersebut. Berjualan ketika mereka ya berihram hingga kembali selesai dari ibadah haji. Mereka khawatir. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hal itu tidak mengapa. Tidak mempengaruhi haji sedikit pun dan tidak berdosa. Ya tidak mengapa bagi jamaah haji untuk mencari rizki di tanah suci. Di saat-saat ia menunggu ya kedatangan, baru datang dan masih lama ibadah hajinya, tapi dia sudah berihram. Atau selesai dan masih lama pulangnya, ya, apakah boleh kemudian dia mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhannya? Maka hal itu tidak mengapa. Termasuk luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala membolehkan jamaah haji untuk mencari keuntungan. Yang berjualan silahkan berjualan. Yang ahli ya mencukur mungkin dia bekerja untuk mencukur. Yang ahli memijat mungkin memijat. Yang ahli masak mungkin dia bantu masak. Dan lain sebagainya. Dengan catatan tidak mengganggu ibadah hajinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kemudian Allah juga mengabarkan apabila kita telah selesai ya setelah terbenamnya matahari meninggalkan Arafah, di mana ya kita
di 9 Dzulhijjah wukuf di Arafah. Salah satu di antara ya masy'aril halal. Masy'ar tempat dilaksanakannya syiar-syiar Allah, ibadah-ibadah haji itu ada 2. Masy'aril halal yang di situ ya bukan tanah haram, dan masy'aril haram yang di situ ada tanah haram. Jika sudah bertolak setelah terbenamnya matahari meninggalkan Arafah, maka ingatlah Allah. Ya. Dengan cara apa? Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertasbih. Subhanallah. Talbiyah. Ya labbaik Allahumma labbaik. Dan zikir-zikir lain serta doa-doa memperbanyak di sisi Masy'aril Haram, yaitu di Muzdalifah. Wadhkuruhu kama hadakum. Dan teruslah berzikir kepada Allah. Ya. Ingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar yang diajarkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kalian, di mana dahulu sebelum mendapatkan hidayah kita termasuk orang-orang yang tidak mengenal kebenaran atau orang yang sesat. Maka para pemirsa Hasan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran, di antaranya adalah bolehnya bagi jamaah haji ya untuk berbisnis, berniaga, bekerja saat ia berada di tanah suci tanpa mengganggu ibadah hajinya, tanpa merusak tujuan awal dan niatnya. Jadi jangan sampai awal niat kita ke tanah suci adalah untuk mencari uang, bukan. Tujuan kita ingin bekerja, tidak. Tujuan dan niat awal kita adalah berhaji. Kemudian kita mengisi sebagian waktu kosong kita, untuk berjualan, untuk bekerja, untuk menyewakan apa yang kita miliki dan lain sebagainya. Itu tidak mengapa. Maka tidak boleh dicela. Jika kita melihat saudara kita, ya kok bekerja di sana, kok jualan di sana, tidak boleh kita cela. Karena sesungguhnya Allah memperbolehkan. Yang tercela adalah mereka yang meninggalkan ibadah kepada Allah dan memilih berjualan. Yang seharusnya sholat berjamaah, dia sibuk dengan jualannya. Yang seharusnya dia ke masjid untuk memperbanyak ibadah di Masjidil Haram, dia sibuk dengan pijatannya, jika dia ahli pijat misalnya. Sehingga tersibukkan dari ibadah-ibadah yang seharusnya dia kerjakan di situ banyak keutamaan, maka itulah yang tercela. Kemudian, hendaklah seseorang ketika berjual beli meniatkan untuk mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bertawakal kepadanya. Apa yang akan kita dapatkan itu bukan hasil kecerdasan kita, bukan hasil ijazah kita, bukan hasil kerja keras kita. Melainkan fadlu minallah. Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tertipu dengan diri kita sendiri. Jangan bangga dan sombong dengan apa yang kita dapatkan. Harta begitu banyak, rekening begitu banyak, ya saldonya, tanah di mana-mana, sebagai juragan tanah, kendaraan berjejer, rumah megah, dan lain sebagainya. Dia harus ingat, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri dengan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah hendaklah seorang manusia mengingat Allah ketika diberikan nikmat olehnya.
memuji Allah, mengingatnya, berzikir kepadanya ketika Allah memberikan nikmat. Dan nikmat Allah itu ada nikmat dunia, ada nikmat akhirat. Dan nikmat akhirat berupa hidayah, berupa iman, berupa Islam, berupa ketaatan, itu jauh lebih besar daripada nikmat dunia. Maka ketika Allah memberikan hidayah kepadanya, hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kasih sayang dia kepada orang-orang yang belum mendapatkan hidayah. Pandangan seorang muslim yang mendapatkan hidayah kepada saudara-saudaranya yang belum mendapatkan hidayah adalah pandangan kasihan, pandangan sayang. Ayo bersama-sama mendapatkan hidayah. Bukan pandangan benci, bukan pandangan dengki, yang merasa bahagia dan senang ketika orang-orang dalam kesesatan. Yang merasa bangga ketika orang-orang tersesat. Tidak. Seseorang harus berusaha untuk mengajak kepada kebaikan. Bahkan di antara nabi, Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Rabb, ampuni kaumku karena mereka tidak tahu. Para nabi mendoakan kaumnya, walaupun kaumnya itu melemparinya dengan batu, memusuhinya dengan sedemikian rupa. Karena hidayah adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah hendaklah seseorang ingat dengan masa lalunya. Ingat sejarahnya. Ingat dengan kondisi sebelum dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mendapatkan hidayah, Allah perintahkan kita untuk mengingat. Coba ingat, dahulu kalian dalam kesesatan, belum dapat hidayah. Kemudian Allah berikan hidayah. Maka, bagi orang-orang yang kaya, ingatlah bahwa dahulu mereka tidak punya apa-apa. Keluar dari perut ibunya, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa. Tidak membawa apapun, walaupun sehelai kain. Ingat masa lalu. Bahkan ada sebagian kita dahulunya mengontrak, sekarang sudah punya rumah. Ingatlah, dahulu kita mengontrak, sekarang sudah punya rumah. Kita pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Dahulu bujang, belum punya pasangan. Ingatlah hal itu. Sekarang Allah berikan pasangan, Allah karuniakan keturunan. Dan demikian seterusnya. Semoga beberapa pelajaran yang kita sebutkan ini ya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian tafsir dari dua ayat ini. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Nah. Masya Allah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadz yang telah menyampaikan materinya pada pertemuan kita pagi hari ini. Baik, tibalah saatnya kami mengajak kepada Anda pemirsa Hasan TV bagi yang ingin bertanya bisa melalui telepon secara langsung di nomor 081190079112 atau bisa melalui pesan singkat di nomor 081190079113. Baik, sambil kita menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang sudah masuk melalui pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz. Ana masih memiliki hutang non-riba yang tak berjangka dengan keluarga. Namun Ana sudah terlanjur mendaftar haji beberapa tahun lalu sebelum melunasi hutang tersebut. Bagaimanakah hal ini? Syukron. Dari hamba Allah di Bekasi. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Khususnya kepada penanya, barakallahu fikum ya. Seseorang memiliki hutang riba dan dia sudah mendaftarkan haji, begitu ya. Maka ini tentu ada dua hal ya yang terpisah. Hendaklah hutangnya dia berusaha selesaikan. Dia lunasi dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara melunasi hutangnya? Jual asetnya. Apa yang dia miliki yang bisa dia jual? Dia punya kendaraan, jual kendaraannya untuk melunasi hutang ribanya. Dia punya rumah, jual rumahnya untuk melunasi hutang ribanya.
Karena rumah tidak kita bawa mati, kendaraan tidak kita bawa mati, tetapi hutang akan dimintai pertanggungjawabkan saat kita mati nanti. Ya. Jadi selesaikan pinjaman tersebut, bayar, walaupun aset kita hilang. Aset bisa kita cari kembali. Ya, rumah bisa kita cari kembali insya Allah. Demikian juga tanah, demikian juga kendaraan. Yang terpenting adalah kita terbebas dari hutang. Dan ini pelajaran yang sangat besar bagi kita semua, para pemirsa Hasan TV. Jangan sekali-kali berhutang jika tidak mendesak. Jangan sekali-kali berhutang jika tidak darurat. Ya. Terlebih jika hutangnya itu hutang riba. Maka kita bertobat kepada Allah dari hutang riba ini. Allah Maha Pengampun. Asalkan kita tidak kembali lagi kepada riba, ya, dan kita selesaikan urusan kita dengan riba tersebut. Kemudian terkait ya ibadah haji, maka semoga upayanya untuk mendaftar haji, ya, yang mana di negeri kita ini harus menunggu sekian belas tahun bahkan puluhan tahun untuk bisa berangkat, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat ya usahanya ketika ia mendaftarkan haji, mencatat niatnya, ya. Walaupun mungkin sebagian di antara kita dicabut nyawanya oleh Allah sedangkan dia belum sempat berangkat haji. Oleh karena itu, segeralah mendaftar haji. Bagi yang memiliki kelebihan rizki, mampu ya berangkat haji lebih cepat, maka hendaklah dia berangkat, pilih program yang berangkat hajinya lebih cepat. Tapi jika tidak, maka tidak mengapa. Program-program reguler, walaupun lama, tetapi niat kita ikhlas karena Allah. Dan kita persiapkan perbekalan, baik secara lahir maupun secara batin. Wallahu alam bishawab. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Ustaz, hamba Allah di Tambun. Afwan Ustaz izin bertanya. Saat pandemi COVID ini banyak sekali yang mengadakan badal umroh. Bagaimana hukumnya Ustadz dan apakah ada batasan-batasannya? Syukran Ustadz. Badal haji atau badal umroh, ya, itu boleh dilakukan ketika seseorang tidak mampu secara fisik untuk berangkat haji atau umroh. Dia sudah sangat tua, renta dan tidak mampu untuk berangkat, begitu. Atau sakit parah, sedangkan dia memiliki kemampuan harta. Ya maka dia pun meminta seseorang yang sudah pernah haji atau pernah umroh untuk menggantikannya. Tentunya harus kepada orang yang dikenal dengan ketakwaan dan kesolehannya dan terpercaya akan melaksanakan ibadah haji atau umroh dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun bagi mereka yang sehat, walafiat, kuat, ya maka hendaklah dia berangkat sendiri berhaji atau umroh. Jadi tidak semua orang bisa membadalkan haji atau umrohnya. Wallahu alam bishawab. Baik, jazakumullahu khairan katsira Ustaz atas jawabannya. Mungkin kita bacakan inilah pertanyaan yang terakhir pada pertemuan kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, hamba Allah di Banten. Izin bertanya, Ustaz, benarkah bila mencela dosa orang akan dibalas mengalami sendiri? Bagaimana cara taubatnya? Pernah mencela banyak dosa orang lain ketika kerabat orang tersebut dapat musibah zina, malah dia mencela zina orang-orang lain. Haruskah minta maaf ke orang sekampung? Mungkin dia dianggap sebagai orang kasar. Sekarang dia sangat menyesal dan depresi dengan kelakuannya, takut kena balasan. Ya, tafadhol Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya.
Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Saat kita melihat saudara kita melakukan suatu kemaksiatan, ya, maka sikap kita adalah dengan menasehatinya. Kemudian menutupi aibnya. Menasehatinya, kemudian menutupi aibnya. Mengajaknya untuk kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sikap yang benar. Adapun menggunjingnya atau menggibahnya, ya, menceritakan kejelekan-kejelekannya, keburukan-keburukannya, yang mana orang itu tidak mungkin suka kejelekannya yang akan diumbar, maka hal itu adalah dosa yang sangat besar. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian suka memakan bangkai saudara kalian? Tentu kalian sangat tidak mau, membencinya. Ya, menggibah itu seperti memakan bangkai saudara kita. Maka bagaimana yang harus kita lakukan saat bertaubat kepada Allah? Yang pertama, jika gibah kita sudah sampai kepada orang tersebut, kita wajib meminta maaf. Meminta maaf kepada orang tersebut, mohon maaf telah menggibah Anda, ya, dan menyakiti Anda, merusak kehormatan Anda. Aku benar-benar menyesal. Namun sebagian ulama, jika gibah kita belum sampai kepada orang yang bersangkutan, maka tidak perlu meminta maaf dan tidak perlu mengaku. Cukup memohon ampun kepada Allah, kemudian mengganti dengan memuji orang tersebut, memuji kebaikannya. Bagaimanapun seseorang itu ada kebaikan, ada keburukan. Ketika kita telah menggibahnya, hanya menyebutkan keburukan-keburukannya, cara bertobatnya adalah mengganti, ya, menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Fulan seorang muslim, ya, fulan masih salat berjamaah, fulan masih salat Jumat, dan lain sebagainya. Ya, fulan orang yang bertanggung jawab kepada keluarganya. Kita sebutkan kebaikan, walaupun kita tahu ada seabrek keburukan. Bukan urusan kita keburukan tersebut. Jadi demikian, ya. Dan kita berlindung pada Allah. Dan bersyukur kepada Allah. Kita dijauhkan dari apa yang menimpa orang-orang tersebut, orang yang tertimpa dengan maksiat tersebut. Ya, jadi kita lihat apakah sudah sampai gibah kita kepada orang tersebut atau belum. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini jawaban yang terakhir. Dan mungkin sekaligus saya tutup, ya, sesi tafsir ini. Boleh saya tutup, moderator? Ya, silahkan Ustaz. Nah, baik para pemirsa Hasan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Ya, dari dua ayat yang kita bahas, kita dapati Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sayang kepada kita, ya, kepada hambanya, membimbing dan mengarahkan kita untuk menjadi hamba yang lebih baik, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan bukan untuk Allah. Ketakwaan itu kebaikan untuk diri kita sendiri. Yang mendapatkan faedah dari ketakwaan adalah kita sendiri, bukan orang lain. Maka mari kita berlomba-lomba dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Dari saya cukup. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di pekan selanjutnya di hari Kamis pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Dan yang terakhir, kami selaku kru yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.